Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min azabin nar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Shallallahu wa sallamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Malam hari ini malam yang sangat spesial bagi negara kita ya. Karena anugerah kemerdekaan tepat 77 tahun yang lalu ya. Kita semua memahami bahwa kemerdekaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyatakan wa man nasru illa min indil azizil hakim, bahwa kemenangan pertolongan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, saya akan mengkaji sedikit ya kitab yang sangat lama, namanya Kitabul Iman. Ini kitab yang langka, yang sudah lama, yang dulu saya ketika di pondok pesantren menerangkan tentang rahasia-rahasia kemenangan kaum muslimin. Jamaah rahimakumullah, tema ini sangat pas kalau kita buat sebagai renungan kita di malam kemerdekaan ya. Saya awali dari kisah 14 abad yang lalu, tepatnya tahun kedua Hijriah pada bulan Ramadan. Peristiwa apa? Perang Badar ya. Peristiwa Perang Badar. Perang Badar itu peperangan yang pertama kali yang Rasul alami melawan kaum kafir Quraisy. Takdirnya pertempuran itu terjadi di sebuah tempat namanya Badar ya. Jamaah rahimakumullah, secara kalkulasi matematika dan kalkulasi manusia tidak mungkin pasukan kaum muslimin mampu mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang kekuatannya sangat luar biasa. Jumlahnya pun juga 3 kali lipat dibandingkan dengan kekuatan kaum muslimin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya, yang sangat cinta kepada hambanya yaitu Muhammad Rasulullah pasti akan menolongnya. Di malam hari ketika pasukan ini mau bertempur, ada episode menarik yang Ibnu Katsir ceritakan dalam tafsirnya itu. Di malam hari Rasulullah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat kekuatan kafir Quraisy yang sangat luar biasa. Tidak mungkin pasukan ini mampu mengalahkan kekuatan kafir Quraisy. Maka Rasulullah berdoa, bermunajat sambil menangis. Di antara bait munajatnya itu adalah Allahumma in tuhlika hadzal asabah lan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau seandainya pasukan ini kalah, kelompok ini kalah, habis sudah kaum muslimin ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi selama-lamanya. Jadi doanya tajam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq, mertuanya. Ketika itu sorbannya Kanjeng Nabi itu jatuh, diambil oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menenangkan menantunya dengan mengatakan, "Ya Muhammad, kafaka bidu'aika." Ya Muhammad, cukup dengan doamu itu, yang tasilullahu godan. Kami yakin bahwasanya Allah pasti akan menolong kita besok. Nah, ini munajatnya Rasulullah. Di sisi lain, orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh paman Kanjeng Nabi sendiri namanya Abu Jahal, itu pun juga berdoa. Ya. Berdoanya di malam hari, dan doanya orang kafir Quraisy atau Abu Jahal ini tidak meminta kepada Lata, Uzza dan Mana, tidak. Tapi doanya juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allahumma, Allahumma ya. Innahu Muhammadun
Dia itu Muhammad itu. Ja'ana bidinil jadid. Datang kepada kami dengan membawa ajaran yang baru. Akibatnya yufarikuna bainana baina qaumina, memisahkan, memecah belah antara kami dengan kaum kami. Ya. Maka fahlikil ghaza, hancurkan Muhammad dan pasukannya besok. Nah, itu ya. Jadi podo-podo berdoa ya. Makanya sama jangan heran kalau ada orang main remi ya, atau main gaple, atau main togelan, kemudian berdoa, ya Allah, mudah-mudahan angkaku ini tembus ya. Itu sama dengan doanya Abu Jahal, menghancurkan kebenaran dengan cara berdoa. Maka jangan heran kalau ada itu orang membubarkan pengajian dengan bertakbir, Allahu Akbar, bubar, bubar ya. Itu kelompok-kelompoknya Abu Jahal itu ya. Ya. Jadi sama rahimakumullah. Nah, kira-kira dua hamba Allah ini sama-sama berdoa ya, di malam hari, malam yang sangat mustajabah itu kan, waktu yang sangat mustajabah. Satunya Rasulullah Muhammad SAW, kekasih Allah Subhanahu wa taala, menegakkan tauhid. Satunya Abu Jahal ya, pimpinan kaum kafir Quraisy yang menegakkan kesyirikan. Kira-kira Allah berpihak kemana? Nah, sama-sama berdoa. Ternyata ketika terjadi pertempuran, kalkulasi matematika tidak mampu mengukurnya, hitungan manusia pun juga tidak mampu mengukurnya, ternyata Allah memenangkan kaum muslimin. Makanya dikatakan waman nasru illa min indil azizil hakim. Maka pertolongan ini, kemenangan ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah rahimakumullah. Kisah Badar ini yang sangat fenomenal ini Allah abadikan penuh di dalam satu surat, namanya surat apa? Al-Anfal. Ya, jadi kalau jenengan mau tahu tentang ceritanya pertempuran Badar, itu Allah abadikan dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu kalau diurut dari urutan surat, itu surat nomor 8, ya kan? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, kemudian Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Al-Maidah, ya Al-Maidah kemudian Al-Anfal kan 8 ya. Ya. Jadi Al-Anfal surat yang nomor 8. Nah, coba kita cek ya. Apa kunci atau rahasia yang Allah abadikan ketika Allah itu memenangkan kaum muslimin? Ya. Dari rentetan ayat di dalam surat Al-Anfal itu ada 2 ayat yang menjadi kunci kemenangan kaum muslimin di perang Badar itu. Yang pertama di ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-17. Allah katakan seperti ini. Ya. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ya. Jadi kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kamu itu melempar tombak, memanah, itu sesungguhnya bukan kamu yang melempar, tapi Allah lah yang melempar. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Jadi ternyata kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah ya. Yang kedua di ayat yang ke-45 ini sangat jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fasbutu. Kalau kamu bertemu musuh ya, wis berhadapan, fasbutu, maka tetaplah tegar, yakin, sabar ya. Jangan grogi. Ya, jangan grogi. Harus yakin. Makanya di episode perang Badar itu, jamaah rahimakumullah, itu ada beberapa kaum muslimin yang pada awalnya itu berkoar-koar ingin gabung ya. Ternyata ketika berangkat ke medan jihad mereka mundur. Siapakah mereka itu? Kelompoknya orang-orang munafikin ya, mundur mereka itu karena grogi ya. Kaum muslimin kalau sudah berhadapan dengan musuh, komando mengatakan ayo berangkat, fasbutu, tetaplah, yakinlah ya. Karena
didahului dengan al-iman tadi, keimanan. Kalau imannya udah kokoh, maka insya Allah ketika berangkat di medan perang, maka mereka akan sabat. Fasbutu. Kemudian wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Maka banyak-banyaklah berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun, agar engkau mendapatkan kemenangan. Ini ternyata kunci kemenangan kaum muslimin itu jamaah rahimakumullah, yang pertama keyakinan yang kokoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti menolong hambanya. Di ayat yang ke-17 tadi itu. Maka setiap pertempurannya itu selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau sudah satu komando berangkat, kholas as-sabat berangkat. Maka termasuk dosa besar kalau ada pasukan kemudian sudah maju, tiba-tiba dia mundur tanpa komando dari sang komandan. Itu dosa besar. Namanya al-firar fi yaumiz zahf minal kabair. Lari dari pertempuran, ya, disersi, itu dosa besar, nggak boleh. Kecuali kalau komandan mengatakan, ayo mundur, nah itu boleh. Ya, maka harus sabat. Yang ketiga rahimakumullah, banyak-banyak berdoa, berzikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat di malam hari tadi itu sampai diceritakan dalam Al-Qur'an soal Anfal itu, istastaghiitsun rabbakum fastajaba lakum. Istastaghiitsun rabbakum. Di malam hari Kanjeng Nabi itu beristighosah. Jadi kalimat istighosah itu ada dalam surat Al-Anfal itu. Istastaghiitsun rabbakum fastajaba lakum. Ketika engkau Muhammad beristighosah, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, maka Allah pun mengabulkan permintaanmu. Jamaah rahimakumullah. Perang Badar itu perang yang Allah abadikan dengan sebutan Yaumal Taqal Jam'an. Hari bertemunya dua pasukan. Pasukan kafir Quraisy melawan pasukan kaum muslimin. Pasukannya Rasulullah melawan pasukannya Abu Jahal. Pasukan yang menegakkan kebenaran melawan pasukan menegakkan kebatilan. Pasukan Hizbullah melawan pasukan Hizbus Syaitan. Dan pertempuran itu sesungguhnya ya adalah pertempuran yang abadi. Badar itu episode awal saja dari episode pertempuran kaum muslimin umatnya Kanjeng Nabi. Tapi ini akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Sebagaimana pertempuran di awal antara iblis melawan Adam alaihissalam. Maka Syekh Al-Qardawi itu mengatakan ya bahwa ma'rakatul haq wal batil ma'rakatul abadi. Pertempuran hak dan batil itu pertempuran yang akan terjadi selama-lamanya. Nah, jemaah rahimakumullah, ini episode 14 abad yang lalu perang Badar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kondisi kaum muslimin di Indonesia itu. Ya, sama bahwa Soekarno-Hatta itu tidak pernah memprediksi, ya kan, kalau proklamasi kemerdekaan itu terjadi pada tanggal 17/8/45. Di teksnya kan itu 17/8/45. Enggak ada rekayasa. Sebagaimana Kanjeng Nabi tidak pernah menduga kalau mampu mengalahkan kekuatan kafir Quraisy. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa, wa indahu, dan di sisi Allah lah mafatihul ghaibi, kunci-kunci yang gaib, enggak ada yang tahu. La ya'lamuha, tidak ada satu pun yang mengetahui yang gaib itu illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Kanjeng Nabi juga nggak tahu kalau besok beliau akan mampu mengalahkan kekuatan kafir Quraisy. Karena ini gaib, belum terjadi. Ya. Kalau ada orang yang mengaku ya tahu yang gaib, nah ini namanya dukun. Ya. 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 Jadi mengetahui yang gaib namanya dukun. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan man tadabil ghaib
fahuwa taghut. Barang siapa yang mengaku dia itu mengetahui yang gaib, maka dia itu taghut, ya, taghut. Nah, Rasul juga nggak tahu kalau ternyata mampu mengalahkan kaum kafir Quraisy. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, tanggal 17 bulan 8 tahun 45 terjadi proklamasi kemerdekaan. Dan ketika itu jamaah rahimakumullah tidak dinyana-nyana bahwa bangsa Indonesia mampu mengalahkan kekuatan penjajah. Makanya di undang-undang ini disebutkan pembukaannya itu atas gimana? Ya, atas dasar rahmat Allah, gitu kan ya. Bahwa kemenangan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indil azizil hakim. Nah, jamaah rahimakumullah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, kaum muslimin itu dijamin pasti mendapatkan kemenangan. Asalkan memenuhi 3 syarat utama. Yang pertama syaratnya adalah di dalam kitab iman ini, yaitu kuwatul iman, kokoh dalam keimanannya. Kalau imannya kokoh, maka jaminannya pasti Allah akan memenangkan kaum muslimin. Imannya kokoh dulu. Ya, iman kokoh itu ya jauh dari kesyirikan, ya, jauh dari khurafat, jauh dari hal-hal yang tidak syar'i. Imannya kokoh. Nah, sekarang kita lihat kaum muslimin ini, imannya kokoh apa tidak? Ya. Masih banyak orang itu yang percaya ya hal-hal yang sifatnya khurafat yang dibungkus dengan syariat. Ya, saya dulu di pondok itu pernah mengkaji kitab Syamsul Ma'arif. Ya, tahu kitab Syamsul Ma'arif? Ya, itu kitab dukun ini dalam Ma'arif itu. Jadi bahasa Arab tapi kitab dukun. Ya, maka diterjemahkan dalam mujarobat itu kan. Banyak kan orang-orang seperti itu kan. Ya, ingin kebal dan sebagainya. Jadi kalau imannya kokoh, ini pintu pertama untuk meraih kemenangan. Ya, maka disebut di dalam Al-Qur'an walaqad wa'adal mu'minina fid dunya biwa'udin katsira. Sungguh Allah telah menjanjikan kaum yang beriman itu di dunia ini dengan janji yang sangat banyak. Jadi iman dulu syaratnya. Di antaranya adalah an-nasru al-a'da'ihim. Janji Allah adalah mereka akan mendapatkan pertolongan, kemenangan atas lawan-lawan mereka. Wa kana haqqun alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqun alaina. Dan hak bagi kami Allah itu menolong kaum mukminin. Ya. Surat Ar-Rum ayat 47. Jadi Allah akan menolong langsung ketika imannya itu kokoh. Tapi kalau ada kesyirikan, ya, maka Allah tidak mau menolongnya. Yang kedua syaratnya adalah sehatul ibadah. Ibadahnya harus benar. Ya, ibadahnya harus benar. Tidak boleh ada bid'ah, tidak boleh ada tambahan-tambahan atau pengurangan-pengurangan dalam syariat. Ibadahnya harus murni dari sumbernya yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Sehatul ibadah. Ya. Nah, kita lihat di episode pertempuran ya, ketika pada zaman Khalifah Umar. Ya. Jadi ada pasukan itu ya, yang ibadahnya enggak benar. Di antaranya tidak mau bersiwak. Ya, tidak mau bersiwak. Jadi enggak mau bersiwak itu ya itu salah satu ya, syarat untuk meruntuhkan sunnah Rasul. Bersiwak dengan sunnah Rasulullah. Ini ada pasukan, ya karena mungkin tergopoh-gopoh nggak mau bersiwak. Maka Umar berkata, aku mencium aroma kekalahan. Ya, aku mencium aroma kekalahan. Li'annakum, kata beliau, karena kamu sekalian faqad halaka ahad min sunnati Rasulillah. Karena kamu itu ada yang menghancurkan salah satu sunnah Rasulullah. Apa itu asyiwak, bersiwak. Ya, maka kemudian mereka pun bersiwak. Ya. Jadi kalau ibadahnya nggak benar, nah itu alamat kalah itu nanti. Ya. Nah yang ketiga jemaah rahimakumullah, yaitu
ittihadul mukminin, ya, yaitu bersatunya kaum mukminin dalam satu komando. Nah, kalau tidak ada komando nggak bisa. Saya ambil contoh di awal fase Mekah, ya, kaum muslimin itu dikuyok-kuyok. Umar bin Khattab ketika itu lapor, ya Rasulullah, kita ini kan sudah banyak ini yang mengikuti ini. Ya. Alasna alal haq, bukankah kita ini berjuang atas kebenaran, berdakwah menegakkan tauhid? Bala ya Umar, betul. Kita ini berjuang berdakwah dalam kebenaran. Ya Rasulullah, limadza la nuharibuhum? Wis kesuwen, ayo perangai. Nah, ini Umar bin Khattab di awal fase Mekah. Karena merasa sudah banyak pengikutnya ini. Nek wis karuan ayo perang. Apa jawab Rasul? Ya Umar, lam ya'zanillah. Wahai Umar, kita belum dapat perintah berperang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar dan sabar, bersabarlah dan tetap dalam keimanan. Jadi kekokohan ukhuwah itu di bawah naungan komando, ya, sang pemimpin. Nah, sehingga kalau pemimpinnya ngomong maju ya maju, kalau pemimpinnya maju kini mundur, ya itu disersi. Ya. Dan pemimpin itu harus tegas. Ya, melihat ada riak-riak yang bisa menghancurkan kekuatan kaum muslimin, seorang pemimpin harus tegas. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ini episode kedua perang Uhud, ya. Jadi setelah perang Badar, perang Uhud. Perang Uhud ini perang yang lebih dahsyat daripada perang Badar. Ada laki-laki datang. Ya Rasulullah, besok kita perang. Ya, saya mau curhat. Silakan katanya. Ya Rasulullah, ayyakuna mu'minun jabbanan. Itu Kanjeng Nabi, masuk akal apa tidak? Orang mukmin itu punya rasa takut. Yakun, oh bisa. Wong mukmin punya rasa takut itu biasa. Ya. Kayak Ustaz Jailani nek ketemu sambo paling ya takut ya. Takut biasa kan. Mas Khairul ngono ketemu awas, kula ngono ya grogi Mas ya. Takut biasa itu. Masih ditoleransi. Orang mukmin punya rasa takut. Makanya kita berdoa supaya ketakutan kita ini jangan sampai menghancurkan keimanan kita. Apa doanya? Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazn wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Kan, ya Allah, aku meminta Engkau dari penyakit takut dan kebakilan. Baik. Yang kedua ya Rasulullah, saya mau tanya lagi. Ayyakuna mu'minun kazzaban. Masuk enggak kalau ada orang mukmin yang berdusta? Enggak jujur. Lo enggak boleh. Orang mukmin enggak boleh berdusta. Karena al-kizbu wal imanu laisa fi qalbi mu'min abadan. Karena dusta dan iman itu enggak boleh berkumpul menyatu dalam hati orang mukmin selama-lamanya. Orang mukmin harus jujur, enggak boleh berdusta. Ya, bisa arahnya laki-laki tadi ini. Ini menjelang perang Uhud ini. Nah, arahnya begini. Dia udah dapat poin, orang mukmin boleh punya rasa takut, orang mukmin enggak boleh berdusta. Berarti harus jujur. Ya Rasulullah, saya mau jujur. Besok saya minta izin enggak ikut perang. Nah, kenapa? Karena saya takut. Takut apa, Pak? Takut mati. Saya masih punya anak dan istri, saya takut mati. Izinkan saya tidak ikut berperang. Rasul diam. Ya. Iki ya hari iki kan ya. Ya. Tapi kan masih ada kapling jihad, ya kan? Ada jihad juga kan, wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalau kamu enggak mau berjihad dengan jiwa ragamu karena kamu takut mati, ya sudah, berjihadlah dengan harta. Ya, ini nek orang ini enggak diselesaikan, jadi penyakit nanti dalam barisan kaum muslimin. Udah, baik, jihad dengan harta. Ya Rasulullah, mohon izin untuk enggak berjihad dengan harta. Loh kenapa? Saya termasuk orang fakir di kota Mekah, di kota Madinah. Ya.
Kalau saya berinfak fisabilillah, saya bisa jadi peminta-minta di kota Madinah. Ya. Ya itu ya, jujur ya ini. Maka Rasul pun tidak banyak berkomentar, beliau mengatakan izan bima tadkhul jannah. Terus dengan apa kamu itu bisa masuk surga? Kakean alasan tok itu kan ya. Itu sudah Rasul tinggalkan itu. Ini coba rahimakumullah. Jadi kalau 3 hal ini dipenuhi ya, kokoh imannya, ibadahnya benar ya, kemudian ukhuwahnya kuat. Wah, ini sudah syarat ya utama untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kokoh imannya, ibadahnya oke, tapi ukhuwahnya enggak kokoh, nah itu bisa kocar-kacir nantinya. Makanya ya ada beberapa janji Allah ya, yang Allah sebutkan ya, di dalam Al-Quran berkaitan dengan kemenangan kaum muslimin. Kalau terpenuhi 3 syarat utama itu. Tadi yang pertama adalah an-nasru ala a'daihim. Jaminannya Allah akan menolong musuh-musuh mereka. Yang kedua, ad-difa'u anhum. Ya. Allah akan membela mereka. Bayangkan itu. Allah akan membela mereka. Membela kaum muslimin, kaum mukminin. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman. Ya. Membela itu berarti akan menghancurkan ya orang-orang yang mengusir yang beriman. Nah, sekarang ini kan kita lihat ya skenario itu berjalan, makar Allah berjalan. Ya, bagaimana orang-orang yang tidak bersalah terzalimi, ya, kemudian direkayasa sedemikian rupa sehingga sekarang makar Allah berjalan. Maka dikatakan innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela ya orang-orang beriman, akan menghancurkan orang-orang yang memusuhi orang-orang yang beriman. Yang ketiga kata Allah, al-wilayatu lahum. Allah akan melindungi mereka. Ya. Melindungi mereka. Allah waliyul ladzina amanu, dan Allah akan menjadi wali, penolong, pelindung bagi orang yang beriman. Ini dari Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Makanya syaratnya 3 tadi, ya. Imannya kokoh, ibadahnya oke, dan kemudian ukhuwahnya kuat. Ya. Dan yang paling penting adalah adamu taslitil kafirina alaihim. Ya. Allah akan menghilangkan ya, kekuasaan kaum kafir atas mereka. Jadi orang kafir tidak akan mampu menguasai mereka. Kenapa demikian? Karena ideologinya kokoh, imannya kokoh, ibadahnya juga kuat, dan ukhuwahnya pun juga kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kekuasaan ya atas kaum muslimin itu terhadap orang kafir ya. Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 151, wa jalallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ya. Dan tidak akan pernah Allah jadikan bagi orang-orang kafir itu atas mukminin kekuasaan, jalan untuk berkuasa. Tapi sekali ini kok seperti ini Ustaz? Ya karena mungkin 3 hal tadi tidak terpenuhi. Ya. Nah, teman-teman yang berikutnya, janji Allah Subhanahu wa taala al-izzah. Allah akan ya, memberikan izzah, ya, kekuatan, harga diri bagi kaum mukminin. Walil izzatu walil rasuli walil mukminin. Dan bagi Allah lah izzah itu, dan bagi Rasulnya dan bagi orang beriman. Nah, rahimakumullah, ini beberapa janji Allah kepada kaum mukminin, manakala kaum mukminin itu betul-betul kokoh dalam keimanannya, ya, kemudian ibadahnya benar, dan yang paling penting adalah ukhuwahnya pun juga menyatu. Ya. Kalau 3 hal tidak terpenuhi, ya masya Allah, keinginan kita untuk memenangkan pertarungan ini tidak akan selesai. Nah kita lihat ya, bangsa kita ini jamaah rahimakumullah
Tiga hal ini terpenuhi. Jadi kalau kita ini kocar-kacir kayak gini ya, berpecah belah seperti ini, itu kalau didaftarkan penjajah pasti akan menyatu, ya kan? Ya, karena apa? Karena kebutuhan. Ya, coba dulu, ya, pimpinan-pimpinan kita itu para ulama ya, menyatu. Misalkan dalam resolusi jihad misalkan, Kiai Hasyim Asy'ari ya melakukan resolusi jihad untuk perang di Surabaya dan lain sebagainya. Bung Tomo dengan mengatakan Allahu Akbar dan sebagainya. Ini artinya bahwa ketika itu kekuatan kaum muslim itu menyatu. Ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Misalkan lagi Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin dan sebagainya. Hanya sekarang ini ketika kemenangan itu kita peroleh, kita tidak mampu menjaganya dengan baik. Sehingga kemudian tasyakur binikmah kita ini sangat berkurang. Coba kita lihat, Rasulullah di tahun kedua Hijriah, Perang Badar, itu hanya membawa sekitar 300 pasukan. Tetapi kemudian tahun ke-8 Hijriah, ketika terjadi penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah, itu pada bulan Ramadan, sama. Perang Badar juga pada bulan Ramadan, tahun kedua Hijriah. Fathu Mekah juga sama pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Berapa pasukan yang beliau bawa? 10.000 pasukan. Ya. Ketika itu sahabat rahimakumullah, Rasulullah sudah mengultimatum kepada orang kafir Quraisy di Mekah, ya kalau engkau enggak tunduk, ya maka akan jadi pertempuran. Tapi kemudian Abu Sufyan dan Abbas, ya masih kerabat Kanjeng Nabi, itu bergaining ya, agar terjadi pertumpahan. Akhirnya mereka masuk Islam dan terjadilah Fathu Mekah tanpa pertumpahan darah. Bayangkan jemaah rahimakumullah, ketika itu Allah menurunkan firman-Nya surat ya, An-Nasr, idza jaa nasru wal fath. Ketika datang pertolongan Allah yaitu kemenangan. Ada kalimat idza jaa, ya. Ini saya ingin mengupas idza dulu, ya. Dalam bahasa Arab, ya, kata-kata jika itu ada 3 macam. Ya. Ada lau, itu juga jika. Kalau jika. Ada in itu juga jika. Ada idza, itu juga jika. Apa bedanya? Bedanya kalkulasi kebenaran dan kesalahannya. Kalau lau, ya, itu haram hukumnya kita ucapkan karena 90% dusta. Kata lau itu. Makanya di dalam hadis disebutkan fa'inal lau fahuwa minas syaiton. Perkataan lau itu perkataan syaitan. Orang Arab mengatakan lau kana ilmu itu bil muna maka fil bariyati minal jahiliyah. Kalau seandainya ilmu itu lau itu didapat hanya dengan cara angan-angan. Mendane isuk dari dokter, langsung dari dokter gak belajar. Mendane isuk dari ustaz, langsung dari ustaz gak ngaji. Ya. Mendane isuk maca kitab, langsung isuk maca kitab gak ngaji, hanya berangan-angan saja. Nek ngono koyo bisa, ya, maka enggak ada orang bodoh di muka bumi ini, ya kan? Kabehnya bisa berangan-angan. Maka lau itu ya 90 bahkan 99% dusta. Lau. Yang kedua in itu 50-50. Sama juga jika 50-50. Kanjeng Nabi ketika ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy ya tentang 3 pertanyaan tentang ruh, tentang Dzulqarnain, tentang Ashabul Kahfi, beliau mengatakan besok saya jawab. Ya. Tapi kemudian Allah tegur ojo ngomong besok. Tapi katakanlah insya Allah. Insya Allah itu 50-50. Ya. Ya. Repot Pak insya Allah itu Pak. Diundang ngaji, wong 100 kabeh ngomong insya Allah, repot. Ya. Wis dicepakno 100, insya Allah kabeh. Sing teko gur 10, ya kan enggak salah juga insya Allah itu kan ya. Insya Allah. Ya. Nah yang ketiga iza. Iza itu kepastiannya 90% pasti. Idza jaa nasrul fatahu.
Jika pertolongan Allah itu datang, maka kemenangan itu akan terjadi. Ya, dan betul, pertolongan datang, maka terjadilah Fathu Mekah. Ya. Nah, bentuk tasyakurnya adalah fasabbih, ya, banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beristighfar, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mengisi kemerdekaannya itu dengan tasyakur bin nikmah, ya. Isi dengan ibadah, isi dengan kebaikan, isi dengan kemaslahatan, enggak diisi dengan berfoya-foya, lomba panjat pinang, ya, sampai melorot kabeh katoke. Lomba ibu-ibu sampai kelihatan auratnya, masya Allah. Lomba joget, ya Allah, harga dirinya runtuh semuanya karena ditepukin dan ditetawain malah dadi. Nek gak diguyu, gak asik, kabeh kudu guyu. Ya. Apakah ini cara ngisi kemerdekaan? Tidak. Fasabbih bismillika, ya, banyak-banyak bertasbih, kemudian beristighfar, bertakbir, yaitu. Ya. Jadi rahimakumullah, mari ya di usia kemerdekaan kita yang 77 ini, yang patut kita canangkan adalah bahwa kemerdekaan ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemenangan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menangkan? Karena yang berjuang ketika itu mayoritas kaum mukminin yang melakukan 3 syarat utama tadi itu. Kokoh imannya, ibadahnya benar, dan yang paling penting adalah ukhuwahnya kuat. Dan yang kedua, jemaah rahimakumullah, mari kita isi kemerdekaan ini dengan banyak bertasbih bin nikmah, banyak bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Jangan berfoya-foya. Ya. Ini malam ini nanti kan barian gitu ya. Ya, bancaan sego kuning ya. Alhamdulillah di kampung saya itu saya suruh tausiah ya. Dan kemarin saya tata ya, wis pokoknya mari tausiah, doa bersama, selesai. Gak ono macam-macam ya. Karena ada yang mengusulkan karaoke dan sebagainya. Udah gak ada macam-macam ya. Ini ono macam-macam, aku purik gak gelem melok nah, gitu. Kita punya kewajiban bersama, mari kita isi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, dengan banyak bersyukur ya, dengan cara yang terbaik, yaitu banyak melakukan kebaikan dan kemaslahatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga negeri kita tercinta ini, karena sesungguhnya kemerdekaan itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dengan kemerdekaan ini kita bisa beribadah dengan bebas ya. Ya. Coba kalau seperti di Palestina, gak esok bebas Pak beribadah. Kita bisa bebas beribadah. Tetapi ada orang-orang yang mungkin tidak setuju dengan ketauhidan yang benar, kemudian mereka melakukan makar dan membubarkan ya, pengajian-pengajian dan sebagainya dengan atas nama agama. Insyaallah kita jaga dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Baik, jemaah rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan pada renungan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Allahumma amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.